Assalamualaikum, halo sobat semuanya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat konsep desain karakter dengan aplikasi yang kita buat sendiri. Kita tahu bahwa ada beberapa cara membuat aplikasi dengan bantuan Google, antara lain melalui Google Gemini Chat, Google Opal, atau dengan Google AI Studio. Kali ini saya ingin memperkenalkan cara membuat aplikasi dengan bantuan Google AI Studio. Mari kita coba bersama langkah demi langkahnya. Sekarang saya menggunakan browser Chrome untuk PC, dan mungkin tutorial ini akan berbeda kalau sobat menggunakan HP atau tablet. Pertama, silakan login dulu ke akun Google. Disarankan untuk menggunakan akun Google yang Pro ya. Selanjutnya, kita menuju halaman Google AI Studio, dan di sini disambut dengan syarat dan ketentuan. Kita klik saja kalau setuju, dan kemudian bisa kita lihat fitur-fitur yang bisa kita coba melalui Google AI Studio ini. Untuk membuat aplikasi sendiri, kita klik tombol Build. Dan di sini kita juga bisa melihat fitur-fitur apa saja yang bisa kita integrasikan ke dalam aplikasi yang kita buat. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin menginformasikan bahwa sebagian fitur-fitur yang tersedia hanya bisa diakses kalau kita sudah punya akun Google yang Pro atau berbayar. Mungkin sebagian kita sudah ada yang tahu cara mendapatkan akun Google Pro secara gratis ataupun lebih murah, tapi saya tidak akan membahasnya di sini, karena sudah banyak video tutorial yang mengajarkan caranya. Mari kita lanjutkan dengan mengisi kotak prompt yang ada di sini. Ada juga orang yang menyebutnya kotak mantra, kotak perintah, kotak jampi-jampi, atau yang lainnya terserah saja. Kita isi dengan ide yang kita miliki. Dalam hal ini saya isi dengan, saya menginginkan sebuah aplikasi yang bisa membuat desain karakter sheet sesuai dengan gambar referensi yang saya berikan. Aplikasi itu bisa menghasilkan visual dari tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Beri nama aplikasi tersebut Characterizer. Ini adalah contoh yang simpel saja untuk awal-awal, pemilihan nama pun bebas sesuai keinginan kita. Kalau sobat ingin mengcopy prompt ini, saya sudah sediakan di kolom deskripsi. Jika sudah, tekan tombol Build. AI Studio akan menganalisa prompt kita dan secara otomatis akan membuat aplikasi sesuai prompt yang kita berikan dalam beberapa menit saja. Aplikasi kita sudah jadi. Mari kita periksa tampilan dan kita coba fungsi-fungsinya. Di sini ada info mengenai aplikasi kita. Ada fungsi unggah atau upload yang akan kita coba. Tapi sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa tampilan di layar saya mungkin berbeda dengan tampilan di layar sobat semua. Karena AI terus berkembang, mungkin saja fitur-fitur yang diberikan bisa berbeda. Kita coba klik dan unggah gambar acuan atau referensi pilihan kita. Di sini saya pilih gambar cewek anime. Rupanya disediakan juga kolom untuk catatan tambahan yang bisa kita isi. Saya isi dengan keterangan singkat tentang pakaian apa yang akan dipakai, yaitu pakai baju seragam sailor hitam dan kaos kaki hitam juga. Lalu kita klik dan tunggu hasilnya. Ternyata berhasil. Wajah karakter kita sesuai dengan gambar referensi yang saya berikan, pakaiannya pun sesuai dengan keterangan yang saya berikan. Bagaimana seandainya di aplikasi kita tidak ada kolom untuk catatan tambahan? Jangan khawatir, kita bisa menambahkan fitur tersebut dan juga fitur-fitur lain pada aplikasi kita. Sebelum itu, ada baiknya kita save dulu progres kita sejauh ini ke Google Drive. Klik tombol save di bagian atas layar. Selanjutnya, mari kita tambahkan fitur baru pada aplikasi kita. AI Studio juga menyediakan beberapa saran untuk fitur-fitur yang bisa kita tambahkan, misalnya animasi, tapi kita tidak akan menggunakannya saat ini. Berhubung gambar yang kita unggah saat ini tidak bisa kita edit atau kita crop, saya rasa kita perlu menambahkan fitur tersebut. Untuk itu, saya isi kotak prompt dengan integrasikan fungsi edit gambar sederhana misalnya cropping sesuai aspek rasio yang diinginkan dan rotasi gambar sebelum diproses. Kalau sudah, kita klik tombol panah ke atas dan AI Studio akan menambahkan fitur baru tersebut dalam hitungan menit. Seandainya di aplikasi sobat tidak ada kolom catatan tambahan, sobat bisa menambahkan sendiri fitur tersebut melalui kotak prompt, misalnya, tambahkan kolom opsional untuk mengisi catatan tambahan.
Kalau sudah berhasil, aplikasi kita akan di-reset secara otomatis ke kondisi semula, dan kita bisa mencoba fitur barunya apakah berfungsi atau tidak. Kita coba unggah gambar referensi yang lain. Kali ini gambar seorang laki-laki yang sedang berdiri. Di sini kita lihat sekarang ada tombol untuk mengedit gambar yang kita unggah, kita klik dan kita coba untuk mengcrop sesuai kebutuhan. Jika dirasa sudah pas, kita klik saja tombol ini. Untuk promptnya, saya ingin ubah bajunya menjadi kaos hitam dengan logo Nike, ubah celananya menjadi celana kargo abu-abu, dan pakai sendal jepit. Lalu kita lihat apakah berhasil. Ternyata berhasil sobat, semua detail pada gambar yang dihasilkan sesuai dengan prompt yang saya berikan. Sampai di sini, aplikasi ini berjalan baik. Tetapi kalau diperhatikan, antara gambar referensi dengan hasil yang di-generate itu berbeda. Kalau gambar aslinya itu kan foto, tetapi gambar jadinya berupa ilustrasi. Bagaimana cara memperbaikinya? Jangan khawatir, kita bisa menambah lagi fitur baru, yaitu style gambar yang bisa dipilih untuk hasil akhirnya. Untuk itu saya tuliskan prompt sebagai berikut. Sediakan menu drop-down untuk memilih style hasil akhir yang diinginkan. Misalnya foto realistik, 3D style mirip seperti game Fortnite, anime style, 16-bit pixel style, sketsa pensil, dan seterusnya. Lalu kita klik dan tunggu hasilnya. Jika berhasil, aplikasi akan direset kembali dan ada fitur baru yang bisa dipakai, yaitu gaya visual. Mari kita coba beberapa style yang ada. Kita unggah lagi gambar yang sama dan kita coba gaya visual realistik. Jangan lupa di-crop bila perlu. Dan isi prompt tambahan, misalnya kali ini kita coba ganti bajunya dengan kaos biru dengan logo Supreme, ganti celananya dengan celana kargo pendek, pakai sepatu Air Jordan merah. Dalam beberapa detik hasilnya pun terlihat. Kita periksa dulu dan hasilnya cukup memuaskan. Hasil akhir berupa foto dan pakaiannya pun sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau suka, kita klik tombol simpan untuk menyimpan hasilnya ke PC. Kita bisa coba membuat style yang lain. Kita coba dengan 3D ala video game. Dan hasilnya cukup memuaskan juga ya, gambar 3D-nya halus dan rapi. Kalau suka, kita bisa save lagi. Berikutnya kita coba dengan gaya anime. Dan hasilnya pun sangat bagus ya. Dan saya mau save yang ini juga. Terakhir kita coba sketsa pensil. Dan hasilnya pun memuaskan. Untuk gaya visual yang lain, silahkan sobat coba sendiri. Berikutnya saya ingin menambahkan fitur zoom. Maka saya masukkan prompt berikut. Sediakan fungsi zoom untuk mempersilahkan pengguna melihat hasil akhir secara detail. Dalam beberapa saat, fitur zoom sudah jadi dan bisa kita coba. Kita coba unggah lagi gambar referensi yang sama, dan kita generate karakter baru. Kali ini saya mau langsung saja, tidak usah pakai prompt tambahan. Hasilnya cukup bagus, tetapi gambar kakinya terpotong. Untuk itu, saya coba tambahkan keterangan singkat, pakaikan sepatu Adidas Samba hitam. Dan hasilnya, dengan fitur zoom ini kita bisa melihat lebih detail bahwa hasil akhirnya sudah sesuai. Misalnya, sepatu Adidas Samba seperti yang saya minta, dan detail pada wajah yang sesuai gambar aslinya. Sekarang saya kira aplikasi ini sudah jadi dan saya sudah cukup puas dengan hasilnya. Apabila sobat ingin bereksperimen dengan menambahkan fitur-fitur baru, silahkan saja, karena kreativitas itu tidak ada batasnya. Apabila sobat ingin membagikan aplikasi yang sudah dibuat ataupun ingin menjualnya, kita bisa mengklik tombol share di pojok atas, klik publish, dan copy link aplikasi buatan sobat. Perlu diketahui, saya tidak pernah menjual aplikasi buatan saya yang saya buat dengan AI Studio ini.
Jadi mohon jangan tanya saya di mana bisa menjual aplikasi buatan AI Studio ini, karena saya tidak tahu. Sebagai tambahan, ada baiknya kita tambahkan fitur terjemahan pada aplikasi buatan kita yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dari luar negeri untuk menggunakan aplikasi kita seandainya sobat ingin membagikan aplikasi sobat ke orang luar negeri. Promnya sederhana saja. Tambahkan fitur terjemahan untuk aplikasi ini dengan menu drop-down yang menyediakan pilihan bahasa lain, seperti bahasa Inggris, Jepang, China Simple, dan Rusia. Pilihan bahasa bebas saja, sesuai dengan kebutuhan sobat masing-masing. Kalau sudah jadi, akan muncul menu untuk merubah bahasa di aplikasi kita, dan kita bisa coba satu persatu. Jika sudah selesai dengan aplikasi ini, kita tinggal klik tombol back di pojok kiri atas. Sekian tutorial kita kali ini tentang selangkah demi selangkah membuat aplikasi sendiri dengan Google AI Studio. Dukung channel ini bila sobat merasa terbantu. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.